konflik bisa saja terjadi dalam bidang ekonomi, keluarga, agama, dan pada bidang lainnya yang tidak bisa dihindarkan. Dalam penyelesaiannya, semua konflik yang terjadi tidak semuanya dapat dibawa ke dalam ranah peradilan. Maka dari itu, dibentuklah sebuah lembaga alternatif dalam menyelesaikan masalah sengketa yang ada di luar peradilan. Dalam hal ini, LAPS menjadi suatu alternatif yang dapat menyelesaikan masalah di luar peradilan yang terkadang hanya formalitas saja dilakukan karena para pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima keputusan yang diberikan oleh peradilan. Hal inilah yang kemudian LAPS dikembangkan menjadi suatu alternatif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Menurut Nita Triana, dalam bukunya terdapat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh LAPS dibandingkan dengan litigasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat sukarela dari para pihak. Yang kedua, prosedur yang cepat, umumnya paling lama 3 minggu, serta pertemuan cukup 1 jam. Yang ketiga, keputusan non-judicial, adil karena penyelesaian berdasarkan toleransi tinggi serta ketentuan hukum untuk sementara dapat dikesampingkan. Yang keempat, kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi. Yang kelima, prosedur rahasia karena tidak terbuka untuk umum serta ada publikasi media. Yang keenam, fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, hemat waktu. Yang ke-8, hemat biaya karena tidak terlalu perlu menyewa pengacara dan tidak perlu mendatangkan saksi dan bukti. Yang ke-9, perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja serta bisnis tidak terganggu. 10, kemungkinan untuk melaksanakan keputusan tinggi. Yang ke-11, tingkatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kontrol dan lebih mudah untuk memperkirakan hasil. Yang ke-12, kesepakatan yang lebih baik daripada sekadar kompromi atau hasil yang diperoleh dalam cara penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi yang sifatnya menang kalah. Yang ke-13, keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Yang ke-14, mengurangi jumlah perkara di pengadilan. Selain dari keuntungan-keuntungan yang didapat dari model ini, dari segi teoritis LAPS sangat kuat mengakar di Indonesia. Secara filosofi, LAPS mengandung nilai-nilai substansial yang terdapat dalam Pancasila. LAPS dijiwai oleh semua sila yang ada di dalam Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan menempuh negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai konsultan, ahli hukum, mediator, konsiliator, adjudikator, dan arbiter. Negosiasi atau perunding atau musyawarah adalah salah satu bentuk APS yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Negosiasi merupakan model LAPS yang paling ideal karena prosesnya lebih mudah, lebih murah, dan tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Negosiasi atau musyawarah sudah sejak lama mengakar dalam budaya masyarakat sehingga cara ini sudah sepakatnya lebih diutamakan. Selanjutnya, konsultasi. Apabila cara negosiasi tidak membuahkan hasil, para pihak dapat meminta bantu pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa.
para pihak dan meminta saran kepada ahli hukum atau konsultan hukum yang berkompeten dalam bidang yang dipersengketakan. Saran yang diberikan oleh ahli hukum dalam konsultasi bersifat tidak mengikat. Ini berbeda dengan saran yang bersifat mengikat. Dalam pendapat mengikat atau legal binding opinion harus diajukan melalui lembaga LAPS dan harus diawali dengan pembuatan perjanjian pendapat mengikat. Yang ketiga, adjudikasi. Adjudikasi adalah salah satu bentuk perlindungan hukum OJK bagi nasabah kecil yang bersengketa dengan lembaga jasa keuangan. Dengan adjudikasi, posisi nasabah kecil akan setara dengan lembaga jasa keuangan. Adjudikasi hanya dikhususkan bagi nasabah kecil dengan nilai sengketa di bawah 500 juta. Nasabah besar tidak boleh memanfaatkan adjudikasi dan dianjurkan menempuh arbitrase sebab nasabah besar dianggap telah memiliki kemampuan finansial untuk menghadapi lembaga jasa keuangan. Yang keempat, arbitrase. Arbitrase atau perwasiatan adalah jenis LAPS yang prosesnya mirip dengan pengadilan sehingga digolongkan kuasi atau judikal atau semi pengadilan. Arbitrase pada umumnya ditempuh oleh perusahaan besar atau perusahaan multinasional yang memiliki modal besar karena biayanya relatif mahal dibandingkan dengan cara LAPS lainnya. Arbitrase berperan aktif laksana hakim yang memimpin persidangan dan membuat putusan akhir. Pertama, sejarah BANI. Badan Arbitrase Nasional Indonesia dibentuk pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri di Indonesia dengan tujuan untuk menjembatani sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan selama berpuluh-puluh tahun. BANI terus berkembang dengan menghadirkan arbiter terbaik dari dalam dan luar negeri. Arbiter ini memiliki keahlian sendiri-sendiri dan akan menangani kasus yang lebih spesifik. Perkembangan dari BANI ini semakin pesat sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Dengan undang-undang ini, penyelesaian sengketa perdagangan melalui jalur arbitrase semakin jelas dan memiliki kekuatan hukum. Yang selanjutnya, kewenangan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, memiliki kewenangan dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari dua belah pihak yang bersengketa. Lembaga ini bisa menyediakan tempat atau menyerahkan urusan ini pada pihak yang bersengketa selanjutnya. BANI juga menawarkan arbiter yang terbaik yang akan menjadi ahli dalam persidangan serta membuat putusan. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Terdapat beberapa badan arbitrase di Indonesia, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Arbitrase Nasional atau Basarnas. Untuk lebih jauh, penulis akan jelaskan salah satu badan arbitrase yang merasakan Islam, yakni BAMUI. Yang pertama, dasar hukum berdirinya BAMUI. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia adalah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Yang kedua, tujuan BAMUI. Sesuai dengan akta pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, maksud dan tujuan yayasan ini ialah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Yang selanjutnya, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang menguat mengenai suatu persoalan
berkenaan dengan perjanjian tersebut. Yang selanjutnya, yurisdiksi BAMUI. Sesuai dengan peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, yurisdiksi Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini meliputi yang pertama, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sesuai dengan peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Yang selanjutnya, memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Kesepakatan klausula yang seperti itu bisa dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul. Yang selanjutnya, arbitrase syariah di Indonesia bermula dari rapat kerja nasional MUI tahun 1992. Hartono Marjono ditugasi menyampaikan konsepnya tentang arbitrase berdasarkan syariat Islam, yang kemudian mendapatkan sambutan baik dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh MUI. Pada tanggal 22 April 1992, Dewan Pimpinan MUI mengundang praktisi hukum termasuk kalangan perguruan tinggi guna bertukar pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk arbitrase Islam. Pada pertemuan tanggal 2 Mei 1992 diundang juga dari Bank Muamalat Indonesia, yang selanjutnya dibentuk tim khusus guna mempersiapkan bahan-bahan kajian untuk melihat peluang membentuk Badan Arbitrase Islam. Ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.